tahun lamanya. Warpath keluar kembali. Hah? Moskop? Oh iya, sorry. Kenapa? Bener karakternya dulu Iya, kan identik. terkenal identik kan Warpath. Inilah dia, salah satu hero yang sudah lama sekali menghilang dari Land of Dawn, Moskov. Dengan pick sampai dengan 1000 kali dulu oleh salah satu pro player yang sangat luar biasa dengan Moskovnya. Yes, idola Stephen dari produser bom kita ya. Warpath. Stephen Marsha, Pak. Dia juga kan main Moskov dulu. Marsha lagi. Udahlah. Marsha tuh kalau udah ngomongin soal achievement dia tuh most death. Itu achievement dia. Lawannya cuma satu. Coba Donkey. setelah champion Warpath keluar kembali. Hah? Moskop? Oh iya, sorry. Kenapa? Bener karakternya dulu Iya, kan identik. terkenal identik kan Warpath. Inilah dia, salah satu hero yang sudah lama sekali menghilang dari Land of Dawn, Moskov. Dengan pick sampai dengan 1000 kali dulu oleh salah satu pro player yang sangat luar biasa dengan Moskovnya. Yes, idola Stephen dari produser bom kita ya. Warpath. Stephen Marsha, Pak. Dia juga kan main Moskov dulu. Marsha lagi. Udahlah. Marsha tuh kalau udah ngomongin soal achievement dia tuh most death. Itu achievement dia. Lawannya cuma satu. Coba Donkey. setelah champion setelah title itu nggak ada lagi kan? Most death nggak ada kan? Cuma dia doang. Dia doang. Decider match, inilah dia game kelima dari Best of 5 series antara Geek Farm versus tim Onyx Esports. Langsung berikan di kolom komentar emot love hitam dan emot love kuning untuk mendukung kedua belah tim di satu game penutup kita Best of 1 jadinya. Yes, betul sekali. Dengan permainan yang cukup berani juga kita lihat dari Chow-nya yang tidak mengambil orange buff terlebih dahulu, melainkan malah ke purple buff. Ya, tidak mau bermain rusuh juga tampaknya terlihat dari Fanny yang rotasinya tidak langsung ke arah orange buff, lebih bermain pasif atau berhati-hati. Tidak mau sebenarnya game ketiga bakal terulang kembali di game yang kelima ini. Karena ini benar-benar game terakhir penentuan dari kedua tim siapa yang lebih pantas untuk mengangkat piala dari MPLI atau MPL Invitational 2022. Yes, ini dia tempo permainan yang bisa kita bilang kembali ke game yang pertama ya. Iya. Sangat pasif sekali. Cenderung tidak ada pergerakan-pergerakan agresif. Tapi Jana Cute dia ada di bawah. Apakah sesuai dengan praduga kita? Ganking terjadi. Apakah? Ya kan di directnya ke arah God Lane kan soalnya. Yes. Penguasaan map cukup baik untuk God Lane di awal-awal. Kairi. Mau dihajar atau tidak? Karena 30 second lagi akan terbuka, tapi Red Wolf Dragon masih belum dikeluarkan dan bahkan tidak dibuka kembali. Jana Cutie cutthroatnya salah mengenai seorang Kairi dan bahkan kita lihat sini Jana Cutie miss the cable and first blood didapatkan oleh seorang Kairi Dan bahkan jadi first blood yang manis dikarenakan counterplay. Oh my lord. Yang tadinya niatnya Kairi ingin menendang ke arah Baloyski. Ya. Tapi Baloyski dengan flickernya langsung merespon hal tersebut. Dan malah jadi first blood untuk Jana Cute ketika ceweknya datang dengan attack speed yang begitu tinggi. Untung nggak nempel tembok tadi ya. Iya, dan flickernya agak itu range jadi kejauhan, jadi kenanya ke Kairi. Di comment sama Dove Dragon. Tapi balik lagi ada purple buff. Bahkan masih ada retribution juga untuk Jana. Ya. Namun kalau misalkan melihat dari emblemnya kan High Endra ya. Tapi retributionnya ke arah Bloody Retribution yang terlihat sedikit di sana. Apakah ini bakal efektif ketika kita ngomongin soal damage yang akan diberikan oleh sosok dari Jana Cute? Paksa buat di reset sih ini. Atau at least dipukul mundur Kairinya. Karena menunggu dari seorang Fanny-nya yang akan kembali datang ke arah area turtle. Baloyski-nya low dan bahkan diamankan begitu saja Kairinya dapetin satu turtle-nya. Tapi kita sini masih ada satu ultimate yang dikeluarkan. Sergang Eagle, sergang seorang Adrian, tapi tidak bisa di-trade. Tapi masih ada satu digigit. pelatihan dan dua Elf Dragon. Oh my god. Dibalikan lagi keadaannya Onyx Esports. Oke. Wow. Ini dia metode pick off single target dengan lock menuju kepada Jana Cute. Gak dikasih main Fanny-nya. Ya dikasih main 0-2 bahkan. Boots-nya yang mengancam ke arah belakang dari Aboy dan juga Baloyski. Jadi tim fight-nya benar-benar terbagi menjadi dua. Karena kalau 2 kali poin reward itu hanya ada di HSBC Visa Platinum. Betul. Dengan cashback 750.000. Apply sekarang juga buat kalian yang masih belum punya credit card. And back to the game. Kita lihat di sini permainan ambush dari anak Onyx dan bahkan Baloyski mencoba untuk membuka mapnya.
Tertinggal satu level dari seorang Samohate. Ya masih ada Flicker, masih ada Iron Hook, tapi masih belum ada Bloody Hand yang masih tampaknya cooldown. Yang ada hanyalah satu aplikasi Omne yang bisa kalian download secara gratis di App Store dan juga Google Play. Dan ini dia juga buat teman-teman. Kalau misalkan nantinya ingin bermain game dengan Play Your Way, The Aurora Collection dengan caramu sendiri, langsung aja gunakan Logitech G. Ini juga kita akan melihat bagaimana cara dari Janakut untuk mengembalikan kerugian yang dirapatkan dengan melakukan ganking ke arah EXP lane. Tidak dapat sepertinya. Itu dia Boots dengan Benedetta-nya dan spray down. Baloiski-nya tumbang. Kairi, The Way of Dragon ke arah Aboy. Aboy-nya gak ada Purify. Terjebak, tertancap tombak dari Moskov. Cewek dengan Inspire yang menyala. Dan bahkan Kadena dipukul mundur. Hampir saja kena dari Spear of Misery. Definisi benar-benar kehilangan tempo permainan dari anak-anak Geek Fam ID dan inilah yang terjadi. Dari game yang ketiga, keempat, dan kelima. Early game tapi Iron Hook dengan Flicker. Cederanya tumbang tapi ke sini masih ada Janakut juga yang munasi kabel ya. Marah ketua cewek dapat double kill. Masih mencoba untuk cabut lagi ke arah belakang. Dan masih bisa di fight back dengan sangat baik dari Janakut yang tiba-tiba datang ke arah bottom lane. Tiba-tiba dia datang dapetin double kill pulang. Bener-bener arti sesungguhnya dari idaman para pemain Fanny ya. Yes, betul banget. Saya bermain Fanny 5 tahun gak pernah kayak gitu, Pak. Ada nggak ada kok kamu kayak gitu, Be? Ada. Dan Sekali ini, aja. Sekali atau 2 kali lah. Dari 1000 kali permainan. Wah. Alright, dapetin satu turtle. Satu sama untuk turtle-nya. Walaupun masih ketinggalan 1200 dari net worth-nya dan bahkan di top lane-nya juga. Turretnya harus ditumbangkan atau dihancurkan sama Boots. Dan bahkan ini kalau misalkan kita melihat dari tempo permainannya ya. Ya, Geek itu emang harus main pick off pelan-pelan karena memang mau mengembalikan keadaan gold itu nggak mudah net. Dan ini harus mainnya kayak step by step. Kalau misalkan terburu-buru, salah langkah. Nah itu dia tuh. Ini dia. Kairi nih yang bakal mencoba untuk melakukan The Way of Dragon dan bahkan tercancel. Tapi Kairi kali ini bakal langsung menggunakan The Way of Dragon. Escape-nya dilakukan dan bahkan dikembalikan. Tapi ternyata Brian hadir dengan menggunakan 12 slaughter-nya. Terkena efek Town, Energy Eruption. Tapi ternyata tershutdown oleh Luke. Di arah belakang Boots mencoba untuk memberikan blink damage dengan Electro Final Blow. Tapi terganggu oleh lihat. Serangan sisi power yang begitu menjengkelkan. Yes. Dari Fredrin yang cooldownnya sangat amat cepat. Dan juga dari emblem yang digunakan oleh Fanny-nya Assassin terlalu tipis. Jika bertemu dengan Drian ya. Yang menggunakan Gashen tadi. Dan Iron Hook. Oh, flick out begitu saja sebelum digigit oleh Samohate. Pas banget. Cukup cepat ya. Iya, jadi juga. Pas sebelum nempel Iron Hook-nya langsung flicker. Dan kali ini Kairi kembali lagi, namun kayaknya dia udah selesai dengan Garden Helmet. Cukup cepat dan cukup tebal dan bahkan lihat di arah belakang Supreme Eagle, Electro Final Blow digunakan mencoba untuk memberikan Dragon. Tapi ternyata The Way of Dragon ke arah belakang. Masih ada Iron Hook, Baleski mencoba untuk bertahan dan bahkan Boots-nya satu hit lagi. Masih ada spray down, diusir semuanya sama Kadena. Pulang. Tapi setelah mendapatkan 2 makanan lezat, yaitu Baloiski dan juga Aboy, yang membuat anak-anak Onyx semakin mengungguli. Dan ini tapi agak sedikit rugi juga ketika mereka harus kehilangan satu turret di arah bottom lane dan juga arah mid lane ya. Tapi kita lihat Samohate, sneaky peaky, bersembunyi di arah rumputan. Sudah mulai ketahuan. Cyclone Eye plus Iron Hook. Ditarik begitu saja. Ngebuat dari Janakut-nya mencoba untuk ngamanin purple buff dan merelakan satu turtle-nya pada anak-anak Onyx Esports. Nah, kita lihat di sini masih sama-sama mencoba untuk mencari timing atau menginisiasi team fight yang sangat baik dari kedua tim. Mengingat ini benar-benar last chance mereka, nyawa terakhir mereka di MPLI 2022. Benar-benar kita lihat permainan ambush lagi-lagi ya ditunjukkan oleh anak Onyx dengan sangat-sangat baik. Baleski, guiding win, Iron Hook miss. Bloody Hand, mana tombaknya? Ada Janakut, ditendang begitu saja dekat slot. Dua Dragon, dibalikan lagi keadaan yang unstoppable didapatkan oleh Kairi. Hanya 1 orang, tapi 2 dari Onyx Esports harus tumbang di sana KB. Dan bahkan Kaderanya yang dikasih makan untuk kali ini. Boots, Electro Final Blow, Petrify digunakan. Tapi masih ada Flicker juga untuk escape. Menuju ke arah belakang. Lihat Baleski-nya mencoba untuk membeli waktu. Tapi masih ada Guiding Win. Dan bahkan kembali lagi. Baloiski, Baloy. Dan itu Petrify-nya kok bisa miss ya? Baru dia udah dapet Flicker dia tadi. Timingnya, aduh. Itu sih kalau gue jadi Boots agak
sudah terlewatkan. Reset. Reset kembali itu kalau dia pas banget dapat 2 itu mungkin akan menjadi momen juga untuk Boots ketika dia flank ke arah belakang. Dan by the way, Blade Kairi-nya udah jadi Blade Armor. Dimana dia udah punya Guardian Helmet, udah punya Molten Essence juga untuk penambah darah. Kadera hadir, Alecto Final PR Blow susah sih. langsung digunakan. Beta, ya. Kaderanya udah selesai dengan Malefic Roar. Betul. Dan soon or later harus cepat untuk menuju kepada Husklow. Karena makin lama game berjalan, Kairi-nya makin lebih berbahaya kalau misalkan udah jadi item-item yang lebih tebal. Yes, betul sekali. Masih benar-benar mencoba untuk mengamankan buff-nya. Dan juga Genesis juga langsung cabut lagi. Cari posisi aman. Itu belum ada Petrify itu tadi. Mengejar ketertinggalan dan sudah dikejar pelan-pelan. Tapi kalau ngomongin soal gold ya, sebenarnya konstan banget gold yang dimainkan sama Geek Farm karena Onyx tuh nggak lebih dari 1.500. Iya masih segitu ya, masih. Iya, jadi kayak masih keep up masih aja. kontrol lah ya, masih keep up untuk 5. mengejar. Cepet-cepetan. Mau diperangin? Lord Race. Lord. Oke. Look, Tapi look ya. menahan di depan Driannya udah mulai terjebak dan bahkan Freydon dilakukan hanya untuk reset saja Lordnya. Janakyut bakal coba untuk ditarik lagi Baloiski dengan Luke yang berada di depan. Bahkan kayaknya Boots lebih memilih untuk bermain dengan speed push yang dia bawa. Kairi level 12. Janakyut juga level 12. Ditahan. Kairi mencoba untuk mundur. Jutkeredu 11.000 darah tersisa Drian. Ada Petrify di depan sana. Luke ketahan dan bahkan udah langsung digigit sama-sama. Ada Alecto Final Blow juga, kadernya tumbang. Tapi di depan sana langsung ada Retribution. Janakyutnya miss dan Lord jadi diamankan oleh cewek. Di belakang Luke mencoba untuk menahan dengan energi yang tidak ada apapun, tidak ada follow up, tapi masih bisa dijemput sama seorang Baloiski. And back for safety, 2 tumbang tanpa trade kill plus Lord Onyx sangat amat diunggulkan di team fight barusan. Wah, ada team fight dan balik lagi terlalu memaksakan menurutku melihat Geek Fam tadi darahnya udah sangat-sangat sekarat karena serangan dari Lord dan ngebuat team fight sangat berantakan dan mungkin akan melepaskan satu purple buff-nya ke arah anak-anak Onyx Esports. Walaupun ini masih Lord berwarna ungu, masih bisa untuk ditahan sebenarnya. Tapi kalau misalkan team fight-nya diulang seperti itu kembali, ini sangat merugikan pastinya untuk anak-anak Geek Fam. Wah, Calvin, wow. Tanpa Retribution, dia fokus menuju last hit untuk Lordnya dan berhasil bahkan membuat sebuah tempo permainan dan balas langsung ada Bloodihan juga langsung dibalikan keadaannya dengan Luke. Langsung dapetin 2 juga dengan Legion dan bahkan dia ada belakang balik tumbang tapi ternyata Luke berikan sebuah tekanan ke arah belakang dengan cewek menjadi korban tapi Drian juga di trade 1 untuk 3. Bahkan untuk kali ini monster kill-nya diamankan oleh Kairi. Oh, perkara 1 Iron Hook membuat formasi dari anak-anak Geek Fam sangat-sangat berantakan barusan. Menghilangkan 3 pemain dan merelakan. Tampaknya di sini masih untung ya, masih ada pasif juga di bawah menit 12 dari setiap best turret kecuali di bottom lane-nya. Sudah ada konsil dan fokus lagi-lagi. Harus direlakan 1 best turret ya KB. 2 bahkan bisa. Bisa jadi 2 betul. Hampir tuh. Boots-nya nggak mau maksain karena dia tahu damage-nya bakal pedih banget. Apalagi dengan Kadera sebagai dealing damage per second dari Geek Farm. Ini di freeze nih, udah mulai nih. Gameplay nyebelin nih. Karena apa? Karena mau nggak mau Geek Farm jadi nggak bisa farming. Betul. Dan kalau mau farming dia keluar dari area amannya di area base. Dan masuk ke area jungle sama dengan masuk ke dalam area perang. Dan lagi-lagi memanfaatkan 1 Cyclone Eye dengan 1 Iron Hook. Samo. 1 trik yang mungkin bisa dipelajari nantinya oleh Sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada. Jadi jangan kaget kalau nanti malam rank banyak perangko ya. Oh betul. Aduh, Kaderanya Chandranya yang terkena di sana dan langsung tershutdown. Tanpa ada purple buff. Hati-hati Fanny. Tidak ada backup karena terlalu jauh. Tombaknya kena. Informasi sudah diketahui. Mau kemana Janakyut agak sedikit kebingungan. Tombak lagi-lagi tombaknya masih bisa dicabut. Tapi masih ada 1 dagger yang miss. Jana still survive. Masih survive dan bahkan untungnya tidak connect dari Kodrian. Dan saat ini lihat di depan sana Drian, The Wave Dragon digunakan. Luke mencoba untuk menahan dealing damage yang terlalu banyak. Connect. Baloiski masih ada flicker. Masih belum ada pergerakan lagi untuk commit sepertinya dari seorang Samo. Karena dia tahu itu bukan target yang bisa cepat untuk di shutdown. Betul sekali. Masih benar-benar mencoba untuk kembali dapetin 1 objektif, yaitu Lord yang sudah enhance.
Ada Janet Cutie sih, tapi kayaknya dilepaskan karena terlalu cepat juga. Damage yang diberikan terhadap Lord. Dan diamankan lagi Lord yang kedua oleh anak-anak Onyx Esports. Semakin jauh tangan anak-anak Geek Fam untuk memegang trofi MPLI. Wah, ini dia. Karena 10.000 gold leading sekarang Lord untuk ke Onyx mid. Esports. Oh, Dan Lord di atas menit 12. super minion nih yang bakal ganggu nih. Betul sekali. Lihat ya, 3 lane ya. Bawahnya didorong sama Drian, atasnya didorong sama Boots. Midnya dibiarin dan akan berjalan bebarengan. Karena inilah dia. Beberapa detik lagi wave minion dari Geek Farm juga akan muncul. Coba di push dulu di area top lane, bottom lane juga didorong. Bahkan Jenekitnya habis energinya. Tersisa 9.000 darah dari Lordnya. Masih ada penetrate, aman sepertinya. Spray down dilakukan oleh Kadera. Masih ada Spear of Misery. Gak ada pick off. Dan itu sulitnya ketika Franco tidak mendapatkan Iron Hook ketika mulai memasuki high ground. Yes. Dan masih ada Minions Wave yang coba untuk datang di arah top lane nih ya. Ada Kairi juga yang bersiap untuk Jet Gundo, tidak mengenai siapapun. Alekto final blow sudah dikeluarkan slaughternya, sama Hadi juga sudah flicker menggunakan Iron Hook juga, tapi tidak terkena siapapun dan bahkan tiba dimulai. Butch yang tertarik di arah depan dan langsung didapatkan 1 point kill. Sergang Eagle dibandingkan karena ada fight back dilakukan oleh anak geeknya dan bahkan di sini dari arah apatinya terhadap seorang sama Hadi tembak sama bal dari seorang cewek Wind of Nature dan bahkan di masih bisa double kill dan bahkan Cadera juga kena. Oh my god, tersisa 1 orang terakhir triple kill menuju Maniac dan yes, oh my god, Onyx Esports want to break the curse karena mereka berhasil memenangkan MPLI 2022. Wow, River Sweep. Selamat untuk Onyx Esports jadi MPLI 2022 Champions. Dan bahkan Gila. ini adalah sebuah back to back champions untuk Onyx Esports setelah mereka memenangkan MPLI 2021 tahun lalu sebelum ajang M3. Begitu juga sekarang sebelum ajang M4. Wow. Dan semoga kita bersama-sama ini bukan menjadi sebuah curse atau kutukan di M4 atau M Series nanti. Kita tetap dukung Indo Pride. 2 tim Indonesia akan bermain nanti juga di M Series. Dan selamat sekali lagi untuk Onyx Esports yang benar-benar menunjukkan kalau mentality mereka as a champion is real. Mental juaranya dari 2-0 udah kalah dan mereka balikin. Mereka 3-2. tenang. Padahal game 3 Game itu 3 udah udah kayak hancur banget sebenarnya. Iya artinya. makanya tiba-tiba Kairi mengembalikan keadaan dan malah jadi game 2 sama sampai dibalikan lagi 3-2. What a game River Sweep yang luar biasa. Sangat luar biasa. Kita bisa dibilang respect juga untuk Geek Farm karena telah memberikan game yang luar biasa. Nice try tentunya. Karena ini balik lagi jadi pengalaman juga Net. Betul. Mereka merasakan best of 5 series. Mereka menginjak untuk ajang grand final. Yang tentunya ternyata mereka juga sadar bahwa Onyx itu lawan yang kalau misalkan kita blunder sedikit game 3 lah. Iya betul. Sebagai contoh. Aduh, oke lah kalau begitu. Kita akan dengarkan untuk sedikit penjelasan dari Om Wawo sebagai analis kita untuk melihat